Sumbernya dari mana tanda itu? Tanda itu kan mesti ada yang ditandai, petandanya. Antara kalau dalam teori semiotik atau hermeneutik itu akan ada penanda dan petanda. Pasti ada yang dirujuk. Apa yang ada di baliknya itu? Sementara orang seperti Ibnu Simna, Al-Khawarizmi, Al-Farabi itu dilahirkan tidak dalam komunitas sekolah formal, kira-kira begitu. Bahwa kita punya akal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat li ulil albab, tuh ayat itu tadi. Ayat itu qauliyah dan kauniyah, agar kita menggunakan lub kita, kecerdasan kita, daya pikir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat datang di podcast Fisik yang episode kali ini kita akan membahas tema yang menarik dan juga mendalam yang berhubungan antara Islam dan sains dalam membangun cara pandang ilmuwan yang utuh. Bersama saya Fawzur Rahman, dan sudah di tengah-tengah kita seorang pakar studi Islam. Beliau adalah Ustadzun Al-Kiram, Ustadz Muhammad Syifa Amin Widido PhD. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, luar biasa Mas Fauzi, makasih atas undangannya. Ya, terima kasih. Mungkin bisa disapa dulu pemirsa Fisik yang ada di rumah. Oke, salam para penikmat podcast di Cisik yang di sini tentu saja nanti terus pantengin karena banyak informasi pengetahuan yang di-share di podcast yang dipandu oleh Mas Fauzi ini. Terima kasih Ustaz Syifa. Di tengah kesibukan beliau, ya alhamdulillah pada kesempatan ini Ustaz Syifa berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Untuk tema kali ini yaitu terkait tentang Islamisasi sains, menyatukan ayat kauniyah dan juga ayat qauliyah. Ini sebuah tema yang penting untuk kita ambil bersama, khususnya dalam konteks dunia pendidikan dan juga perkembangan peradaban ilmu pengetahuan. Baik Ustadz, kalau kita berbicara terkait tentang ajaran agama Islam, tentu kita akan menelaah di teksnya yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian ketika kita sudah menelaah di dalam teks itu banyak sekali ayat-ayat yang kemudian menerangkan fenomena-fenomena kejadian alam. Contohnya di dalam surat Al-Ghasyiyah kita diminta untuk melihat bagaimana unta itu diciptakan, kemudian langit itu ditinggikan, bumi itu dihamparkan. Nah, seolah-olah kita itu kan diminta secara implisit, ada pesan di situ bahwa kita itu diminta untuk observasi, menelaah dan meneliti terkait tentang alam semesta ini. Nah, sehingga dalam hazanah keilmuan Islam itu ada istilah ayat kauniyah dan juga ayat kauniyah, ayat kauniyah dan juga ayat qauliyah, begitu kan. Nah, menurut perspektif Islam apa itu pengertian dari kedua istilah tersebut? Oke. Baik Mas Fauzi ya. Ini kan merujuk pada istilahnya macam-macam, tapi paling tidak pertama kita mesti tahu apa itu ayat. Yang dimaksud dengan ayat, pengertian ayat itu apa sih? Kalau yang kita tahu kan selama ini ya ayat itu penggalan-penggalan atau bagian-bagian di dalam Al-Quran begitu ya. Nah, tapi kalau definisi linguistiknya, dasarnya ayat itu kan artinya tanda. Artinya tanda, simbol tanda yang harus dibaca, dipahami, diinterpretasi oleh yang membacanya. Nah, sumbernya dari mana tanda itu? Tanda itu kan mesti ada yang ditandai, petandanya. Antara kalau dalam teori semiotik atau hermeneutik itu akan ada penanda dan petanda. Pasti ada yang dirujuk. Apa yang ada di baliknya itu? Intinya kan kalau dalam hadis qudsi itu kan Allah menggambarkan dirinya sebagai ana kanzun makhfiyun. Saya adalah
treasure atau harta karun yang tersembunyi gitu. Terus kemudian saya ingin dikenal, khalaqtul khalaqa, saya menciptakan ciptaan ini. Jadi tanda-tanda Tuhan, keberadaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu diterjemahkan dalam alam fisik atau alam yang bisa diakses oleh manusia dalam bentuk tanda, dalam bentuk ayat. Nah, ayat itu makanya perintah pertama di dalam Quran kan Iqra. Nah, bacalah gitu. Yang dibaca apa? Orang belum ada Qurannya pada saat itu gitu. Yang dibaca tentu saja tanda-tanda itu yang kemudian kalau bentuk tandanya itu firman disebut sebagai qauliyah. Qaul itu kan perkataan, firman, verbal gitu, dalam bentuk verbal. Sementara ada tanda-tanda yang lain, ya tanda-tanda ciptaan dalam pengertian yang luas, namanya kauniyah. Kaun itu kan universe, semesta, yang ada di semesta ini. Jadi ayat qauliyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan, keberadaan Tuhan yang diterjemahkan atau diekspresikan dalam bentuk firman, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kalam. Sementara ayat kauniyah itu adalah tanda keberadaan dan kebesaran Tuhan yang diterjemahkan, diekspresikan atau dibentukkan, diwujudkan dalam bentuk semesta alam raya ini. Yang atas keduanya manusia, umat Islam, umat yang beriman disuruh untuk membaca dan mempelajari. Kira-kira gitulah, Mas Fauzi. Ya. Terima kasih Ustaz Syifa atas penjelasannya. Jadi ada bentuknya perkataan, kemudian dari perkataan itu kita melihat bisa di alam semesta ini bahwa memang benar-benar adanya Tuhan lewat bentuk penciptaannya, begitu ya Ustaz ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dari dua istilah tersebut, apakah ada dikotomik pemisahan? Jadi misalnya ayat ini hanya digunakan sebagai pondasi spiritualitas, sedangkan ayat kauniyah hanya digunakan sebagai wawasan ilmuwan semesta, atau ada integrasi antara dua ayat ini, ayat qauliyah maupun ayat kauniyah, supaya nanti bisa ada cara pandang yang utuh dalam memahami realitas kehidupan alam semesta ini seperti apa? Oke, baik Mas Fauzi. Ya, idealnya sih tidak ada pemisahan, tapi pada prakteknya, pada faktanya, selama sekian abad atau sekian ribu tahun barangkali malah, peradaban kita ini disinyalir oleh beberapa cendekiawan Muslim modern, kontemporer, dianggap sebagai peradaban teks. Peradaban teks itu karena fokus pembelajaran, fokus diskusi, fokus kajian itu melulu kepada yang sifatnya tekstual. Teks itu apa? Ya Quran, hadis, dan semua ilmu-ilmu perangkat yang dipakai untuk memahami keduanya. Standar seseorang itu muslim yang baik atau bukan muslim yang baik itu dikembalikan kepada teks. Sehingga paling tidak agak melupakan aspek-aspek atau bacaan-bacaan terhadap ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Karena dianggap kemudian yang mempelajari ayat-ayat kauniyah, saintis, ilmuwan di bidang itu kurang, dalam tanda kutip, kurang islami, kurang punya legitimasi keislaman, kira-kira begitulah gitu. Sehingga ya analisis ini diagnosa yang saya sepakati oleh orang seperti ilmuwan kontemporer lah dari Arkun, Muhammad Arkun, dia menyebutnya sebagai logosentrisme, seakan-akan kita nggak bisa berpikir kalau tanpa menggunakan teks, kira-kira begitu. Nah, ini fenomena yang semacam ini agak melupakan tadi itu, melupakan sisi di balik teks itu apa dan di balik alam raya ini apa. Sumbernya dilupakan. Sumbernya kan dari Tuhan, ayat-ayat ini keduanya. Nah, kalau dipahami bahwa sumber keduanya ini, ayat qauliyah maupun kauniyah ini adalah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kesadaran itu, maka orang yang dengan sadar mempelajari ayat-ayat kauniyah dengan metodologi observasinya kah, eksperimentasinya kah, melahirkan ilmu-ilmu yang sifatnya eksperimental, empirik, itu tidak kurang islami ketimbang yang
Harusnya dengan yang mempelajari ilmu-ilmu qauliyah, ayat-ayat qauliyah, mereka punya validitas Islam yang sama lah, kira-kira begitu. Asal itu tadi, ini disadari bahwa mempelajari ayat-ayat kauniyah ini juga dalam rangka mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal keberadaan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan seterusnya. Kira-kira gitu, Mas Fauzi. Jadi kalau dalam istilah filsafat ilmu itu, kita jangan lupa ontologinya. Ya. Jadi hakikat ilmu ini bukan tiba-tiba jadi ayat kauniyah dan qauliyah, hanya mempelajari teks dan mempelajari ini adalah dua hal yang separate, soal yang terpisah, yang nggak ada hubungannya sama sekali. Ini ada pengaitnya, ada berawal dari sumber yang satu, kira-kira gitu. Dan itu yang orang sering lupakan. Kira-kira gitu, Mas Fauzi. Ya, jadi memang harus ada integrasi begitu ya, Pak. Antara ilmu ataupun ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Kalau misalnya kita lihat peradaban Muslim dulu ya, kita pernah mencapai puncak masa keemasan Muslim, yaitu di masa Abbasiyah ataupun masa Umayyah di Andalusia, dengan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim yang terkenal, kemudian punya otoritas, bahkan punya produk ilmuwan macam-macam. Entah itu seperti Al-Khwarizmi, Jabir Wahyan, ataupun misalnya Ibnu Sina. Kita ambil contohnya Ibnu Sina. Itu sebagai polimet, tidak hanya ahli dalam bidang kedokteran yang kemudian bisa menulis karya yang luar biasa, yaitu Qanun Fitib, yang kemudian dijadikan buku rujukan ilmu kedokteran barat pada masa itu, sama kurang lebih mungkin 7-8 tahun. Tapi di sisi lain beliau juga seorang ahli Al-Quran, hafal Al-Quran umur 10 tahun, ahli fikih, usul fikih, ilmu kalam. Nah, budaya semacam itu pada zaman dulu ketika kita hubungkan dengan zaman sekarang agak berbeda. Nah, kira-kira untuk masa sekarang, kenapa umat Islam itu di sisi lain banyak orang yang kemudian lebih condong meneliti, menelaah teks-teks ayat qauliyah dibandingkan ayat-ayat kauniyah? Nah, kira-kira misalnya dari kacamata historis kah, atau kemudian budaya ataupun paradigma, cara berpikir, kira-kira apa permasalahannya, Ustaz? Baik, ya kompleks memang masalahnya, tapi kalau tadi merujuk pada sejarah Islam lah ya, sejarah perkembangan pemikiran Islami. Orang seperti Ibnu Sina tadi yang disinggung, dia belajar Al-Quran, dia belajar ilmu tib, dia belajar filsafat, atau Al-Khwarizmi belajar matematika. Itu tidak ada institusinya bukan institusi resmi seperti universitas, seperti madrasah. Pada zaman-zaman itu, namanya madrasah itu, di akhir zaman keemasan itu, yang diajarkan adalah ya basic ilmu Islam, Quran, hadis, dan segala macamnya. Terus kemudian fikih, tentu sesuai dengan madhabnya masing-masing. Madhab fikih misalnya, let's say madrasah yang paling besar dan berkembang itu namanya Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan di Nishapur gitu. Itu adalah pengajaran kebanyakan berpusat pada pengajaran-pengajaran ilmu agama yang basisnya teks, basisnya Quran, hadis, fikih, to some extent mungkin ada sisi ilmu kalamnya gitu. Nah, ini yang menjadi standar ini loh, kalau mau belajar ilmu itu, belajar ilmu Islam itu yang seperti itu gitu. Nah, sementara orang seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi itu dilahirkan tidak dalam komunitas sekolah formal, kira-kira begitu. Otodidak berarti begitu belajar. Satu, otodidak. Dua, biasanya ada ya otodidak atau berguru pada secara private kepada orang-orang yang sudah belajar sebelumnya gitu. Jadi dia belajar itu lebih kolegial, lebih istilahnya guru murid seperti sufi. Jadi semacam mulazamah begitu. Seperti mulazamah. Jadi mereka memang punya etos keilmuan yang tinggi, sehingga ketika misalnya Ibnu Sina disamarkan, ada perpustakaan, dia lahap isi perpustakaan Sultan, saya lupa Samanid atau siapa yang ada di sana. Dibaca
dia terjemahkan dan seterusnya. Dia ke shop, ke tukang jual buku, terus kemudian membaca bukunya tentang metafisika, Ria Al-Farabi, dia nggak paham, dia baca berulang-ulang baru kemudian paham ketika ada komentar dari siapa begitu. Nah, etos keilmuannya juga kuat. Tapi di sisi lain, oleh kalangan yang disebut sebagai yang tadi tekstualis, artinya yang nggak ada salahnya sih, tapi kecenderungan belajar Islam melalui teks-teks, tradisi filsafat, tradisi tasawuf, tidak begitu, agak dipandang miring, gitu, agak dipandang miring. Meskipun punya orang seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, punya juga kemampuan membaca teks yang luar biasa, penguasaan pada hukumnya, kayak Ibnu Rushd misalnya, dia juga sangat menguasai ilmu-ilmu hukumnya, tapi itu tidak lepas dari tidak membuat dia lepas dari penguasaan ilmu-ilmu yang sifatnya rasional. Gitu. Itulah kira-kira Mas Fauzi. Jadi kalau masalahnya apa? Itu tadi terlalu memberat pada ilmu-ilmu, kalau disebut sebagai ilmu Islam itu ilmu-ilmu yang kalau istilah lain nakliyah, studi tentang hal-hal yang berhubungan dengan nakal atau dengan teks keislaman, turoth itu. Bukan sementara ilmu-ilmu yang disebut akliyah yang mempelajari kauniyah itu agak tercecer. Nah itu mungkin ya ini hipotesis saya, bisa dikritik, bisa disalahkan kalau ada yang kurang. Ya, memang ada semacam dua kubu ya, begitu Ustaz ya. Kalau misalnya kubu pesantren itu lebih mengutamakan sisi keilmuan turotsnya, lebih kemudian cenderung mengkaji turot dan mengesampingkan kajian-kajian ya tadi ilmu akliyahnya, ilmu umum, ilmu tentang alam, sehingga ya memang terjadi ada gaps gitu. Nah, kalau kita di UMY ini kan bisa dikatakan punya tagline unggul dan islami, kemudian mudah mendunia, bahkan ada mata kuliah MKWU namanya Al-Islam dan Kemudian. Yang kemudian di situ juga ada mata kuliah inti yaitu Islam, Sains, dan Ilmu Pengetahuan. Nah, kira-kira karena kita memiliki institusi yang bisa dikatakan bisa mengelola kurikulum sendiri, pembelajaran sendiri. Nah, kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang kemudian bisa menghasilkan mahasiswa yang kemudian punya cara pandang bahwa ini bisa mengintegrasikan antara nilai-nilai ayat qauliyah dan kauniyah dalam kehidupan sehari, bahkan punya curiosity atau kecenderungan belajar yang seperti tadi yang para ulama-ulama dulu itu belajar yang sangat luar biasa, mereka pasti punya motif tersendiri. Nah, itu bagaimana untuk proses pembelajarannya terlebih dahulu supaya bisa ke arah sana? Oke, baik, makasih Mas Fauzi. Sebelum menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses pembelajaran yang kira-kira bisa mengintegrasikan antara kauniyah dan qauliyah ini, sedikit flashback sedikit tentang istilah turoth yang tadi diangkat oleh Mas Fauzi. Turoth, warisan, khazanah, budaya dan pemikiran Islam itu penting untuk dipelajari. Dan turoth bukan hanya yang bersifat legalistik, fikih, dan segala macam. Yang hal-hal berhubungan dengan tadi Khawarizmi, matematika, Ibnu Sina, kedokteran maupun filsafat itu juga masuk dalam kategori turoth yang perlu juga dipelajari. Gitu. Artinya turothnya jangan hanya memberat ke aspek yang sifatnya legalistik, fikih, tapi juga sains-sains yang lain. Entah astronominya kah, entah filsafatnya, kedokterannya, itu banyak sekali, psikologinya bahkan kalau mau mengembangkan itu orang-orang langka ya mengkajinya. Betul sekali. Kebanyakan ya berhubungan dengan fikih kebanyakan. Betul. Nah, dari situ kemudian tadi menjawab pertanyaan bagaimana proses pengajaran terutama kita di UMY yang tagline-nya adalah kampus yang unggul dan islami, bisa mengintegrasikan keduanya. Ini CISIK kan punya beberapa produk buku nih seperti ini. Nah, dari peradaban sampai kurikulum, integrasi studi Islam, sains dan sosial humaniora di perguruan tinggi, tulisan Mas Rafiq, dan kumpulan tulisan dari beberapa dosen di UMY. Ini paling tidak bisa menjadi pondasi untuk pengembangan pengajaran yang lebih integratif antara qauliyah dan kauniyah.
Tentu saja hal yang juga penting dalam konteks pembelajaran Al-Islam dan kemuhammadiyahan itu adalah pemahaman tentang itu tadi. Sisi filsafat ilmunya, philosophy of science-nya. Science ini berasal dari mana? Dari siapa? Itu di sisi ontologisnya yang tadi kita diskusikan, itu mesti dipelajari. Nah, kemarin saya ngikutin Baitul Arqam, ada seorang dosen nanya, oke, Islamisasi ilmu itu mudah kalau ekonomi Islam ada akad-akadnya ya, ekonomi Betul. Islam. Kalau psikologi mungkin ada aspek ruh dan segala macam yang dipelajari. Nah, dia orang ekonomi. Terus kemudian kalau matematika, statistik, bagaimana cara Islamisasinya? Agak berat dia. 1 tambah 1 kan sama dengan 2. Gitu. 2 tambah 2 Itu ilmu sama dengan pasti. 4 dan seterusnya, ilmu pasti. Bagaimana cara mengislamisasinya? Nah, pertanyaan itu muncul, saya kira karena ini tadi, pemahaman tentang filsafat ilmunya belum masuk. Kalau dia faham bahwa numbers from God, dari Tuhan, itu adalah juga tanda-tanda yang tadi kita sebutkan sebagai ayat-ayat kauniyah, ini dibaliknya sana, ini adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan, walan tajidu sunnatillahi tabdila, ini adalah sunnatullah, ya sudah, sunnatullah itu di mana-mana, 1 tambah 1 nggak mungkin 3 gitu misalnya dalam konteks matematika. Itu sudah Islami itu. Kalau dipahami bahwa itu adalah ayat-ayat Tuhan juga. Ya dari sisi ontologisnya ya. Nah, hanya dan dari sisi epistemologis kita dikaruniai perangkat untuk bisa memahami ayat-ayat itu. Apa? Tentu saja akal. Tentu saja kalau dalam konteks kauliyahnya ya selain satu akal, juga kemudian hati, kemudian keimanan dan segala macam itu kan bisa menjadi sumber-sumber pengetahuan gitu. Nah, kalau kita membaca alam raya, membaca angka-angka termasuk di dalamnya, dengan kesadaran bahwa saya mempelajari ini lillahi ta'ala, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja sudah punya dimensi keislaman, nggak kalah tadi itu, nggak kalah islaminya mempelajari matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 dengan membaca alif, ba, ta, jim, ha, kho, dan seterusnya gitu. Jadi kalau, nah itu sudah integral kalau dicun-inkan dari awal secara ontologis. Cara pandangnya semua berasal dan akan kembali kepada Allah. Secara ontologisnya, tapi secara epistemologis tadi itu kita dikasih perangkat-perangkat yang bisa melahirkan pengetahuan yang semuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, di sisi aksiologisnya, etikanya bagaimana? 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kita pakai untuk apa? Untuk manipulasi kah? Ya. Untuk tidak kah? Nah, itu kan juga bisa dilihat sisi Islami atau tidaknya di situ. Kira-kira gitu Mas Fauzi. Terima kasih. Tidak. Jelas bagaimana berawal dari sisi ontologis, kemudian sampai pada aksiologis. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya sampai pada bagaimana mahasiswa itu bisa punya kecenderungan atau curiosity terhadap mengintegrasikan ketika dia belajar tadi misalnya ekonomi ataupun belajar ilmu-ilmu yang memang basicnya entah itu teknik sipil tapi dia punya kecenderungan juga untuk mengintegrasikan adanya nilai-nilai ayat kauliyah terhadap kehidupan sehari-hari yang kemudian nanti bisa menghasilkan ya mahasiswa yang berbeda dengan kampus-kampus yang lainnya karena misalnya kalau di kampus-kampus yang tidak tersentuh dengan pelajaran atau mata kuliah seperti itu kan nanti akan berbeda cara pandangnya terhadap dunia. Nah, kalau bisa menghasilkan mahasiswa yang kemudian bisa mengintegrasikan dua ilmu ini antara ilmu kauliyah dan ilmu kauniyah itu luar biasa dan bisa menjadi sekular muslim yang benar-benar kita harapkan bisa mencapai menghasilkan peradaban muslim yang luar biasa. Bagaimana? Ya, ini tantangannya memang. Ingin bagaimana integrasi ayat kauliyah dengan kauniyah dalam konteks untuk melahirkan curiosity mahasiswa gitu ya. Ada 2 bentuk barangkali, ada 2 bentuk. Ada 2 cara. Cara yang sudah atau sebagian dikembangkan oleh banyak orang itu ada istilahnya gini, menjustifikasi penemuan saintifik dengan pemahaman kita pada saat itu terhadap ayat-ayat yang sesuai dengan
dengan penemuan saintifik itu. Let's say misalnya tentang kalau yang banyak berkembang sudah banyak didiskusikan itu soal perkembangan soal embriologi. Oh ya. Soal embriologi misalnya let's say pakai entah di surat As-Sajdah kah, pakai surat-surat yang lain, sama Allah besar saya lupa ayat persisnya. Pokoknya dari mimma imahin sama khalaqnal insana min ada dari nutfah terus kemudian ke mudghah ke alaqah dan seterusnya, terus kemudian disesuaikan dengan penemuan-penemuan ilmu embriologi. Oh, itu sudah disebutkan oleh Al-Qur'an. Kira-kira kan begitu. Itu mencoba mengintegrasikan ayat-ayat kauniyah ke ayat-ayat qauliyah ke ayat-ayat kauniyah. Tapi ada resikonya menurut saya model semacam itu. Mungkin bisa mempertebal iman kita, tapi pemahaman saintifik kita pada saat itu belum tentu akan terus sama seperti itu. Misalnya menerjemahkan alaqah, gitu kan, atau menerjemahkan mudghah. Ilmu pada saat itu mengatakan sesuatu yang melekat, sesuatu darah yang menggumpal atau apapun gitu. Nanti akan ketemu dengan temuan-temuan baru, mungkin bentuk yang lain. Tapi ide besarnya adalah yaitu mudghah dan alaqah. Artinya jangan sampai nanti misalnya ditemukan ada kesalahan dalam penafsiran awal, itu menganggap Qur'annya yang salah. Yang salah ya penafsiran kita gitu. Bahwa pada saat itu bisa mempertebal iman kita, oke, tidak masalah. Itu boleh, tapi namanya penafsiran juga demikian. Mungkin untuk bisa salah, untuk bisa keliru, untuk bisa dikoreksi oleh dunia keilmuan. Nah, hemat saya itu cara pertama yang biasa disebut sebagai ayatisasi atau justifikasi ayat terhadap penemuan ilmiah. Yang itu stempelisasi tadi. Ya, iya. Yang kedua, dan ini yang menurut saya lebih tepat penyikapannya adalah ya perintah yang tadi disebutkan di Al-Ghasyiyah kah, gitu. Terus kemudian di surah Ali Imran bahwa kita punya akal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat li ulil albab. Tuh ayat itu tadi. Ayat itu qauliyah dan kauniyah. Agar kita menggunakan lub kita, kecerdasan kita, daya pikir kita. Jadi dorongan Al-Qur'an adalah agar kita menggunakan mendaya gunakan akal pikiran kita untuk memahami la ayat itu tadi, baik qauliyah maupun kauniyah. Fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, apa saja yang ada di langit dan bumi itu termasuk tadi itu numbers, teknologi blockchain, AI, apa saja di sana itu adalah dorongan yang sangat kuat dari Al-Qur'an. Pakai itu otakmu, kira-kira begitu loh. Pakai otakmu untuk mempelajari semua ilmu yang ada di semesta ini. Kalau enggak ya kamu ketinggalan, kira-kira begitu. Siapa al-albab alladzina yadhkurun alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi tabungan zikirnya, koneksi ke atasnya tetap vertikalnya, tapi fikirnya juga terus membumi gitu. Jadi ayat yang seperti itu yang menurut saya dorongan saintifik, dorongan curiosity untuk mempelajari ayat-ayat Tuhan itu bisa jadi sandaran bagi pengembangan kombinasi atau integrasi antara ayat-ayat qauliyah dengan kauniyah. Termasuk tadi itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Itu kan banyak sekali tanda-tanda di situ. Kita disuruh lihat, ya lihat itu dorongannya dari sini gitu. Soal bagaimana cara khuliqatnya itu kan harus dengan temuan yang saintifik gitu. Bagaimana sama rufiat diangkat langit ini, itu kan apa saja lapisan yang ada di dalamnya, yang bagaimana menjaga kelestariannya agar tidak misalnya ozonnya bocor dan segala macamnya dan seterusnya. Itu kan wilayah keilmuan yang sangat luas untuk bisa dieksplorasi. Itu kira-kira Mas. Menarik. Berarti otomatis kita sebagai pembaca teks Al-Quran itu tidak hanya membaca teks, tapi menggali makna yang terkandung di dalamnya,
yang kemudian kita internasionalisasi dalam diri kita, kemudian kita ejawantahkan dalam ya, pengembangan ilmu pengetahuan begitu ya. Iya. Jadi tidak hanya membaca tapi sampai pada memikirkan tadi sebagai ulul albab. Memikirkan sebagai ulul albab. Betul sekali. Betul. Nah ini mungkin terakhir karena keterbatasan waktu kita. Terakhir yaitu karena UMY kan punya CISIC Center Integrative Science and Islamic Civilization ini sebagai lembaga pemikiran yang kemudian menjaga supaya integrasi antara ilmu kauliyah ataupun ilmu kauniyah ataupun integrasi Islam dan sains ini tetap terjaga sebagai ciri khas keislaman di UMY. Setelah tadi Ustadz memaparkan dan juga memberikan produk bahwa CISIC itu memiliki produk buku. Nah kira-kira program apa lagi yang terusnya dilakukan oleh CISIC karena Syifa juga bergabung di CISIC begitu untuk kemudian membantu ya mahasiswa ataupun dosen bisa mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran yang kemudian bisa diaplikasikan dalam penelitian ataupun pengembangan keilmuan di ranah kampus yang kita cintai ini. Ya, kasih Mas Fauzi. Kalau ini CISIC kan institusi yang saya kira sangat penting ya dalam satu perguruan tinggi, terutama di dalam hal ini adalah dalam konteks ini di Muhammadiyah untuk membangun pondasi bagi integrasi keilmuan itu tadi. Karena kan kalau UMY beda dengan UIN atau dengan kampus-kampus negeri yang tidak ada fakultas atau program studi keagamaannya, UMY ini kampus yang notabene ilmu-ilmu dipandang sebagai kauniyah awalnya. Anda juga yang kauliyah di Fakultas Agama Islam. Tapi karena ini milik Muhammadiyah kan otomatis jati dirinya itu ya Islam, ada keislaman di situ gitu. Nah, cuma belum ada pondasi yang kuat yang bisa menjembatani tadi ya apa yang disebut sebagai separasi atau keterpisahan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, let's say istilah umumnya seperti itu. Nah, CISIC punya peran yang strategis untuk bisa menjembatani itu. Melalui apa? Misalnya dalam konteks tadi itu bisa memberi masukan sebagai lembaga think tank, bisa memberi bahan bahan pemikiran atau panduan buat dalam konteks mahasiswa itu dalam konteks pengajaran AIK di 1, 2, 3 sampai kemudian 4, terutama di bagian 4-nya ya karena di situ ada sisi integratif ilmuwan, sains dan keislaman begitu. Agar itu bisa menjadi pemahaman para mahasiswa bahwa mereka belajar keilmuan itu pada saat yang sama dia juga menjadi pribadi muslim yang punya tanggung jawab bahwa ini mempelajari ini bukan semata-mata untuk ilmu semata gitu, atau bahkan untuk nilai semata. Karena banyak juga yang ikut karena untuk mencari nilai, bukan untuk mencari apa pentingnya ilmu ini. Ya mungkin awalnya begitu, tapi harus bisa switch paradigmanya ketika mengikuti kelas tersebut gitu ya. Yang dosennya adalah salah satunya Mas Fauzi, itu punya tanggung jawab itu gitu. Itu di sisi mahasiswa. Artinya ada celupan keislaman apapun ilmu yang akan dia pelajari nanti itu. Tapi bukan tadi seyogyanya celupan keislamannya bukan hanya tadi stempelisasi dengan ayat, tapi juga tadi itu paradigmatik filsafat ilmunya dapat lah kira-kira begitu. Sementara dari sisi dosen juga demikian pula gitu. Ada ini pribadi ya, prihatinan pribadi saya tidak hanya di UMY tapi juga di banyak lingkungan perguruan tinggi ilmu keislaman gitu. Dimana kalau meneliti ilmu-ilmu empirik, STEM yang saintifik basisnya dan kemudian berusaha mengintegrasikan, jatuhnya lagi-lagi pada ayat apa yang sesuai dengan ilmu ini. Menurut saya itu boleh di awal-awal diskursus tentang islamisasi ilmu pengetahuan dan segala macamnya gitu. Tapi ke depannya spiritnya harus dibangun spirit yang tadi itu model kedua dalam konteks integrasi, bahwa perintah untuk berpikir
tentang ayat-ayat di langit dan di bumi itu berasal dari Quran loh, dari Tuhan loh. Dan dia mesti membuat produk-produk keilmuan atau hasil-hasil penelitian yang excellent, yang terbaik di bidangnya. Bukan terbaik seberapa banyak ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan ilmunya. Jadi stempelisasi ya. Ya, stempelisasi. Itu maksud saya. Jadi orang akan merecognize temuan dia. Nanti orang pasti bertanya, siapa penelitinya ini? Oh, dia loh Muslim dari sini. Nah, itu kan yang dapat Islamnya juga. Kayak kemarin penemu vaksin, salah satu vaksin yang Pfizer atau yang dari Astra. Eropa. Kan ada salah satunya Muslim gitu. Itu loh kan kemudian secara aksiologis kontribusi Muslim terhadap dunia ilmu pengetahuan kemudian diakui, terlihat. That is inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu tadi dia menggunakan loopnya, membaca ayat-ayatnya untuk bisa menghasilkan produk keilmuan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh sebanyak-banyak manusia. Nah, kira-kira gitu Mas. Jangan sampai kita gini, misalnya dia seorang engineer gitu, lebih dikenal lebih dikenal sebagai seorang ustadz dibanding seorang engineer. Jangan pindah, dalam tanda kutip, jangan pindah profesi. Dakwahnya dia itu dengan dakwah keilmuannya itu. Gitu. Itu ada kalau dia menjadi penceramah atau apa, nggak masalah di lingkungan terbatas. Tapi dia tidak mencari nafkah dari situ, gitu kira-kira sesuai begitu. Sesuai dengan bidangnya. Sesuai di bidangnya. Ada nuansa Islamis saja. Ada nuansa Islamnya. Original ilmunya di situ. Betul. Dia excel di situ. Dan orang juga pasti melihat, oh dia seorang Muslim yang taat, seorang Muslim yang baik, produksi keilmuannya luar biasa gitu. Karena apa? Kalau ditanya, saya didorong oleh spirit keagamaan saya untuk mempelajari ayat-ayat Tuhan. Nah, gitu kira-kira Mas. Terima kasih Latifah yang telah memaparkan panel ini. Kalau ibaratnya daging yang 4 view nih. Hingga mencerahkan bagi pemirsa mudah-mudahan bermanfaat TV dan juga kita bisa menyimpulkan ya Ustadz ya bahwa membaca ayat Al-Quran dan juga membaca dalam teks alam semesta ini adalah dua aktivitas yang tidak bisa dipisahkan antara betul. Kalau bisa digabungkan ya kemudian bisa menghasilkan paradigma yang utuh terhadap melihat kondisi alam semesta sebagai ayat kauni ataupun kauliah bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada dengan kita bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang Albert Einstein juga mengatakan bahwa ya kalau bisa agama itu tidak bisa dipisahkan dengan sains. Karena kalau agama dipisahkan dengan sains berarti otomatis dia akan menjadi orang yang pincang. Tapi kalau sains dipisahkan dengan agama maka akan menjadi buta. Ya. Jadi terima kasih kepada Ustadz Muhammad Syifa Amin Widibyo PhD yang pada hari ini sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita. Terima kasih, sama-sama. Dan terima kasih juga pada audiens podcast Cisik dimanapun berada, dan kami harapkan teman-teman sekalian bisa share, bisa membagikan video-video podcast Cisik ini kepada rekan-rekan yang lain supaya mereka bisa juga mendapatkan inspirasi dari podcast-podcast yang Cisik lakukan. Terima kasih. Saya Fauzi Rahman, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.